Di tengah kembali panasnya konflik lama Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Tengku Zanzabela ikut menjadi sorotan setelah terang-terangan membela Ahmad Dhani. Ia membahas dugaan perselingkuhan Maya yang belakangan kembali diungkit ke publik dan mengaku percaya karena menurutnya Ahmad Dhani berani menunjukkan bukti. Zanzabela juga menilai selama ini publik terlalu mudah menyudutkan Mulan Jameela sebagai perebut suami orang, tanpa melihat persoalan rumah tangga dari berbagai sisi. Menurutnya, hubungan orang dewasa tidak sesederhana menunjuk satu pihak sebagai korban dan pihak lainnya sebagai penyebab kehancuran rumah tangga semata di mata publik. Zanzabela juga menilai Mulan Jameela justru terlihat lebih tenang menghadapi konflik yang terus berulang selama bertahun-tahun. Ia menegaskan Ahmad Dhani tetap menjalankan perannya sebagai ayah untuk Al, El, dan Dul, meski kini telah memiliki keluarga baru bersama Mulan. Selain itu, ia meminta semua pihak berhenti menghidupkan konflik lama dan mulai fokus menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka. Pernyataannya itu langsung memicu pro dan kontra di media sosial karena dianggap terlalu menyudutkan Maya Estianty. Kalau gue ngebahas yang sudah rame diperbincangkan di infotainment manapun, persoalan Maya Estianty yang dikatakan selingkuh oleh Ahmad Dhani, dan ada buktinya. Dan gue percaya ketika orang bisa menunjukkan bukti, gue akan percaya. Nah, lalu untuk permasalahan berkepanjangan, gue akan mengembalikan kepada kalian, wahai followers gue. Yang bukan followers mending diam atau blok akun gue, paham gak lo? Kalau menurut kalian, siapa yang setiap kali mencuri perhatian persoalan hal-hal yang akan dibahas gitu loh. Yang itu aja, sampai dari anak kecil sampai udah mau punya anak kecil lagi. Pembahasannya itu mulu ya. Dan yang baru kita ketahui adalah kalau ternyata Maya Estianty itu diceraikan karena dia berselingkuh, dan itu ada suratnya ditunjukkan Ahmad Dhani gitu ya. Tapi gue tidak akan memblame siapapun di sini. Gue itu bukan kubunya Mulan, bukan kubunya Maya, bukan kubunya Dhani. Gue lihat justru lebih dewasa itu adalah Mulan Jameela. Gue nggak setuju kalau misalnya dia dibilang pelakor. Si Ahmad Dhani ini kan bukan benda mati, ya nggak? Dan kalaupun itu terjadi, wanita idaman lain, itu pasti ada sesuatu, ada sebab. Sebabnya apa gitu loh. Dan bukan hanya menjadi Maya yang kemudian marahnya berkepanjangan. Gue pun kalau jadi Mulan, kalau berkepanjangan gini, gue gedeg juga lama-lama. Dan bagus sikap Ahmad Dhani. Kenapa? Karena hari ini Mulan Jameela itu istrinya. Dan dia punya anak juga dari sana gitu. Tanpa Ahmad Dhani pun menelantarkan anaknya yang 3. Enggak, Al-Eldul tetap di hati masyarakat siapapun bapak mamanya. Begitu juga dengan Ali dan Safea. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai seorang bapak dan seorang suami gitu. Kalau gue jadi Maya Estianty, gue bangga banget udah menyandang nama Musri di nama akhir gue ya. Harusnya gue akan menunjukkan, hey Mulan, hey Ahmad Dhani, gue terima kasih banget karena lo udah keluarin gue dari rumah tangga yang gue emang gak suka. Jadi kalau di momen-momen tertentu itu ya silakan aja kayak cuman pura-pura kayak yang hey gitu, walaupun dalam hati lo anjing nih orang. Nggak apa-apa, kan demi satu hari, demi anak-anak gitu loh. Dan ini fakta, bukan gue mau ngebelain yang kata kalian pelakor ya. Gue mau bilang sama kalian, nggak melulu istri pertama itu baik. Ada banyak istri pertama itu cuma statusnya aja yang pertama, tapi tingkahnya juga kayak perek ya. Karena lihat aja di kolom-kolom komentar orang lain, banyak kok istri pertama yang gatal-gatal. Jadi jangan suka nyalain orang ya, introspeksi diri sama tanyakan sama lakimu. Kalau udah selesai ya udah move on ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, ternyata saya salah selama ini ya. Awalnya saya mikir bahwa yang selingkuh itu Ahmad Dhani, yang jahat itu Ahmad Dhani ya. Yang memisahkan ibu dengan anak itu Ahmad Dhani ya. Ternyata ya pengakuan dari video ini menunjukkan bahwa ternyata Maya Estianty lah yang berselingkuh dengan konglomerat bos TV swasta di Indonesia. Apakah ini tidak benar karena sudah ada bukti-bukti yang sudah ditandatangani bersama. Semua salahnya Bunda Maya Estianty ya. Dari pernikahan Al dan El yang menyebabkan huru-hara ini semuanya salahnya Bunda Maya Estianty. Kenapa nggak dari 20 tahun yang lalu dia memilih untuk dimadu aja bareng Mulan Jameela? Biar apa? Biar ya Pak D, Dhani ini nggak sedikit-dikit tersinggung, nggak sedikit-dikit marah. Padahal kalau dilihat dari sisi positifnya ya, Maya Estianty itu sama sekali nggak berniat ngungkit masa lalu ya. Dia cuman ingat aja masa-masa dia berpisah sama anaknya, udah itu aja ya. Padahal ya Pak D Dhani tinggal terima aja hujatan netizen.
Maya Estianty nggak ngebahas masa lalu aja, mereka bakal tetap dihujat, ya kan? Tahu banget kan sekarang ya, istilah pelakor ini lagi naik daun banget. Lagi-lagi bikin konferensi pers ya, bongkar fakta perselingkuhan Maya Estianty ya. Ini dari akunnya temencurhat.id. Bukannya apa? Bukannya netizen malah membela, tapi malah ngehujat. Terbukti apa? Apa yang sebenarnya terbukti? Ahmad Dhani dibilang stres, konsisten stresnya tuh ya, komentar netizen ya, gue suka Dhani stresnya konsisten tuh ya, stres tingkat dewa, terus Teknopi lagi disuruh angkut. Udah deh ya Pak Dedani ya, mending gak usah konferensi pers. Mau Bunda Maya buka tutup mulut, tetap aja netizen bakal ngehujat, percaya deh. Dikarenakan sakit hatinya Ahmad Dhani beserta keluarganya dengan Maya Estianty, maka pada saat pernikahan Dul nanti, nah ini kita baca dulu bentar ya. Jadi nikahan Dul Jalani terancam pecah, Ahmad Dhani siapkan acara terpisah, tak ada lagi pertemuan keluarga. Nah jadi guys, kalau misalnya nanti Dul nikah nih, rencananya ya, itu mungkin akan di KUA aja, kata siapa? Kata saya. Melihat karakter dari Dul ini beserta calon istrinya Tisa ya, itu kan sederhana dan kemungkinan besar sih cuma di KUA aja biar lebih hikmat. Gimana netizen sekalian yang setuju silahkan klik tombol like, dan kalau misalnya nggak setuju komen aja di kolom komentar. Kalau emang kenyataan ya Dul akan nikah di KUA, maka Dul kita nobatkan sebagai duta KUA. Tapi emang luar biasa kan jadinya, akan menjadi inspirasi bagi tiap anak muda, nggak mesti mewah, tapi yang penting kedepannya menjadi lebih bersahaja dan tetap awet, cintanya sampai nenek, maka kakek, ya tahu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ya. Bener-bener gila ya, ini netizen se-Indonesia sedang menjatuhkan mental seorang wanita di bawah umur. Masih 15 tahun, tapi sudah diberikan komentar-komentar yang negatif, padahal anak ini gak pernah berkata apapun, tidak pernah berstatement apapun, tapi lihat hujatan, doa-doa yang buruk ini netizen gak henti-henti. Dengan tanpa ada rasa bersalah, ia melontarkan hinaan, ngetag, mendoakan hal-hal yang jelek. Ini emang bener ya, gak ada rasa menghargai dan empati terhadap anak kecil ini. Ingat, ia tidak punya salah apapun. Ngapain kalian hujat? Ngapain kalian doakan hal-hal yang jelek? Gimana kalau itu terjadi pada anak kalian? Siapa yang gak sedih orang tua kalau melihat anaknya dihujat? Perhatikan kata-katanya yang sangat licik. Saya punya bukti, tanda tangan Maya, bahwa pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Bukti tanda tangan. Jadi dia tidak punya bukti langsung, tidak punya bukti konkret, tidak punya bukti langsung, tidak punya bukti yang nyata bahwa Maya pernah berselingkuh. Tapi dia hanya punya bukti Maya pernah tanda tangan berkas yang menyatakan bahwa dia pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Setelah saya melakukan research, waktu itu proses perceraian yang sangat panjang dan melelahkan, di mana Maya menggugat cerai Dhani, dan Dhani ngotot tidak mau bercerai. Dan untuk mempercepat, karena Maya mungkin masa lelah secara fisik dan mental, Maya akhirnya mau tanda tangan berkas yang menyatakan bahwa dia sudah berselingkuh, dengan tujuan bahwa perceraian ini cepat selesai. Dia sengaja menempatkan Bunda Maya dalam kondisi yang lelah secara fisik dan mental, depresi, frustasi, sehingga akhirnya Bunda Maya rela melakukan apapun asalkan perceraian ini cepat selesai. Jadi akhirnya Bunda Maya rela menandatangani berkas yang menyatakan bahwa dia pernah berhubungan dengan laki-laki lain, tapi tidak ada bukti sama sekali. Bercerai dengan seorang EPD ada proses yang sangat melelahkan, sangat membuat frustasi, seperti berperang melawan iblis, seperti membentur tembok, akan sengaja mengolor-ngolor waktu, mempersulit agar tidak bisa cerai. Mantan suami saya bertemu saya juga begitu. Dia mempersulit proses cerai saya, ngotot tidak mau bercerai. Dan seperti kas NPD, seperti juga yang Ono, mantan suami saya juga menuduh saya berselingkuh. Padahal bukti sudah jelas-jelas dia berselingkuh, tapi seorang NPD itu tidak punya malu, tidak pernah merasa bersalah. Walaupun bukti sudah jelas di depan mata dan seluruh dunia tahu, dia tetap tidak punya malu, malah balik menuduh mantannya yang selingkuh. That's NPD. Thank you. God bless you. Kadang kalian tuh ya belum tahu kisah ceritanya awal dari mula ini, kenapa dia meradang seperti ini. Asal kalian tahu, Ahmad Dhani si Gundul ini dia masih mencintai sosok Maya Estianty ya.
dia tuh pasti mencintai. Dia nggak suka ngeliat si Maya Estianti ini sama laki-laki lain. Contohnya kayak sekarang, dia tuh belum ikhlas karena Maya Estianti tuh belahan hati dia banget. Asal kalian tahu, cinta dia terdalam tuh Maya Estianti. Dia aja dulu nggak mau nyerein bunda, mana mau dia sampai banding 3 kali. Kalau dia bilang banding itu saya ada dari dulu, itu banding apa? Dia banding untuk damai. Bunda udah nggak mau. Bunda tuh udah gak mau sama si Gundul itu. Kalau dia bilang di jumpa pers ini, saya sudah ngajuin cerai, ini palsu. Asal kalian tahu, itu tuh dia tuh ngajuin banding damai. Bunda udah gak mau. Kalau memang Maya Estianti atau Bunda selingkuh, itu anaknya yang 3 gak mungkin jatuh ke tangan Bunda. Jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke tangan Bunda, karena yang selingkuh tuh dia. Bunda udah gak mau sama dia, udah jijik. Asal kalian tahu. Jadi kalian yang nggak tahu tentang informasi atau kisah cerita Bunda ini, kalian nggak usah sok-sok speak up. Gue udah mendukung Pak Ade, gue udah mendukung Ahmad Dhani, dia udah ngeluarin bukti begini. Tolol kalian. Info depan doang kalian baca. NPD kalian denger sih, tolol. Cinta mati dia, asal kalian tahu sama Bunda itu ya. Kalau Bunda Maya selingkuh, gak mungkin tuh anak jatuh ke tangannya Bunda, 3-tiganya. Tapi apa? Karena Bunda nggak mau anaknya ini stres, ya udah dibiarin. Tapi Bunda gak boleh ketemu sama anaknya, asal kalian tahu. Jadi ceritanya itu palsu. Si Sapea itu yang dia bilang nangis itu, alah itu paling settingan dia doang. Gua rasa Sapea itu nggak ada masalah itu. Dia nangis, kakaknya menikah, wajar lah. Pinter-pinternya dia sama Dhani, orang gila begitu, kalian dengar sih. Allah, makanya kalian yang nggak tahu alur cerita ini, nggak usah kalian ini speak up ya, asal kalian tahu ya. Nggak usah kalian yang berkomentar ini itu tepuki atau apa-apa, sosok berkomentar.